Marilah pada kesempatan ini kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan syukur ini sebagai kebiasaan nafas harian kita, sehingga kita berpeluang meraih kebahagiaan dengan syukur itu. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah. Maka kita insya Allah termasuk bagian dari orang yang bersyukur, yaitu dengan menetapi apa yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Karena Allah yang sudah sedemikian melimpahkan karunia kepada kita, nikmat yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu. Maka dari itu kewajiban kita adalah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita patuh dan taat bukan kepada Allah. Maka Allah dalam surat Al-Baqarah 257 menyampaikan, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'ahumut taghutu yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pemimpin orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang kafir pemimpin mereka adalah Taghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Az-zulumat itu apa? Simbol dari kekufuran, kemusyrikan dan kefasikan serta kemaksiatan. Itu zulumat. Jadi Allah yang mengeluarkan minaz zulumati ilan nur. Sedangkan an-nur adalah simbol dari ketauhidan, keimanan dan ketaatan kepada Islam, atau dalam bahasa sekarang az-zulumat adalah berbagai macam ideologi-ideologi dan isme-isme yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Lalu di sini juga disampaikan tauhid. Tauhid itu apa? Kita sering mengenal tauhid, yaitu segala sesuatu yang disembah atau dipertuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia diperlakukan seperti Tuhan. Nah, itu namanya tauhid. Jadi menurut Sayyid Qutb, tauhid adalah segala sesuatu yang menentang kebenaran dan melanggar batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid bisa berbentuk pandangan hidup, peradaban dan lain-lain yang tidak berlandaskan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyampaikan pesan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk mendurhakai kepada Khaliq, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, maka kita sering mendengar sebuah ayat yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, athi'ullah,
Lalu diikuti wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada rasul. Wa ulil amri minkum. Nah ini pada ulil amri tidak ada wa ati'u, langsung wa ulil amri minkum, dan ulil amri atau pemimpin di antara kamu sekalian. Maka ketaatan yang kepada Allah dan kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak. Sedangkan ketaatan kepada ulil amri apabila dia tidak bermaksiat atau tidak menyalahi, tidak menyelisihi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kita sudah berikrar dengan kuat, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Al-An'am ayat 162. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini sebagai orang yang beriman, mukmin, sebagai orang yang beragama Islam, muslim, patuh dan taat sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan taat kepada ulil amri jika tidak menyelisihi kepada Allah dan Rasulnya. Kalau menyelisihi, maka kita hendaknya tidak mengikuti atau mentaati. Karena apa? Inil hukmu illa lillah. Yang menetapkan hukum itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 57, inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, sehingga yang lain itu adalah meneruskan, menafsirkan atau mengimplementasikan dari hukum yang diperintahkan, yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 62 Allah menyampaikan ala lahul hukmu wa huwa asraul hasibin. Ketahuilah bahwa segala hukum kepunyaannya yaitu Allah, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Al-An'am ayat 62. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita menjadi paham bahwa ternyata yang patuh dan taat mutlak kita itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Patuh kepada selain Allah dan Rasulnya itu jika tidak menyelisihi atau tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu kita waktu mungkin muda, bapak-bapak, ibu-ibu sering mengikuti kajian-kajian bahwa orang yang tidak taat, tidak patuh kepada hukum Allah, mereka itu disebut fasik, mereka disebut dolim, mereka disebut dengan kafir. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ini ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini ayat-ayat yang cukup fenomenal ini di kalangan para aktivis, para pejuang-pejuang, sehingga kadang-kadang kalau penafsirannya ini menjadi sempit, ini bisa berbahaya, ini menjadi radikal. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Gawat ini Bapak Ibu saudara sekalian. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Jadi orang-orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah termasuk kafir. Ini Al-Maidah ayat 44. Sedangkan Al-Maidah ayat 45 menyampaikan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Ini juga gawat lagi ini. Barang siapa yang tidak mau berhukum kepada hukum yang diturunkan Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi kalau tadi kafir, sekarang zalim. Orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, misalnya karena benci, ingkar dan tidak meyakini, maka dia menjadi kafir. Sedangkan bila masih meyakini tapi melanggar atau tidak melaksanakan karena mengikuti hawa nafsu, maka dia fasik.
Dan jika hanya merugikan diri sendiri dan disebut dengan zalim. Jadi dia merugikan dirinya sendiri dan disebut zalim jika merugikan kepada orang lain. Maka yang ketiga ini wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Nah, orang fasik ini mah. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka dialah termasuk orang-orang fasik. Al-Maidah ayat 47. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, jika Allah adalah wali dan hakim sebagaimana tadi saya sebutkan dalam surat Al-Baqarah 257, maka kita akan melakukan apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, apa yang kita lakukan adalah dalam rangka mencari ridho Allah, bukan mencari ridho yang lain. Sehingga Allah menjadi ghayah atau tujuan kita. Sebagaimana yang sering kita ucapkan, sering kita dengar, sering kita lafadzkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidupku, sholatku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ini udah ikrar kita. Jadi ringkasnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, kita meyakini dan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya penguasa, sebagai satu-satunya yang ditaati, yang mencakup pengertian Allah itu sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai hakim, yaitu sebagai yang membuat hukum-hukum Allah, sebagai hukum-hukum bagi kita manusia, dan sebagai ghayah atau sebagai yang menjadi tujuan dari kehidupan ini. Kan Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita tingkatkan terus ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 55, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raqi'un. Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yaitu yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Maidah ayat 55. Inilah jamaah sekalian sebagai renungan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya bagi diri saya dan bagi jamaah sekalian, dalam rangka meningkatkan kita ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya yang diperintahkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, serta aturan lain yang tidak menyelisihi, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.